Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 contoh soal mengenai reaksi pada alkohol. Ya, jadi kalian pasti sudah belajar tentang reaksi kan, jadi gak cuma tata cara penamaannya aja gitu kan, pasti ada reaksi-reaksinya gitu. Nah, di sini di 3 contoh soal ini saya memberitahu kepada kalian bagaimana cara kita mengidentifikasi reaksi-reaksi pada alkohol. Ya, sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya. Oke, sekarang saja ke contoh soal yang pertama. Senyawa alkohol berikut yang tidak dapat dioksidasi oleh larutan KMNO4 atau K2CR2O7 dalam suasana asam adalah yang tidak dapat dioksidasi. Jadi, saya memberikan dulu garis besarnya untuk oksidasi alkohol ya. Jadi, alkohol itu kan dia ada 3 jenis ya. Jadi, ada alkohol primer ya. Jadi, 1 derajat ini maksudnya alkohol primer gitu ya. Jadi, jangan bingung ya maksudnya. Jadi, 1 derajat itu alkohol primer, 2 derajat itu alkohol sekunder, 3 derajat itu alkohol tersier ya. Kalau misalkan dia alkohol primer, kalian oksidasi gitu ya. Ya, kan oksidasi ini saya kasih kurung O ini maksudnya oksidasi ya. Jadi artinya dioksidasi itu dia tambahkan dengan larutan seperti KMNO4, K2CR2O7 atau CrO3, macam-macam lah larutan untuk mengoksidasi ya. Jadi kalau misalnya dia dioksidasi dia menjadi aldehid dulu. Nah, kalau misalnya aldehid ini dioksidasi lagi, dia menjadi asam karboksilat. Gitu. Jadi kalau misalkan bisa langsung, jadi alkohol primer itu kan oksidasi langsung jadi asam karboksilat dan tentunya dia larutan pengoksidasinya sangat banyak gitu. Sehingga dia langsung dari alkohol primer itu menjadi asam karboksilat. Ya. Untuk yang alkohol sekundernya, itu kalau misalkan kalian oksidasi, itu menjadi keton. Gitu ya. Dan keton ini tidak bisa lagi dioksidasi. Gitu. Nah, kalau misalkan alkohol tersier, itu dia kalau dioksidasi tidak bisa dioksidasi dia. Jadi kalau ditanya itu ada senyawa alkohol yang dapat dioksidasi, berarti kalian pilih senyawa alkohol yang tersier. Ya kan tahu kan yang tersier, primer, sekunder itu seperti apa cara bedainnya. Kalau dia tersier, ya alkohol tersier, itu berarti dia mengikat C saja. Ya, kalau dia alkohol sekunder dia mengikat CH gitu. Kalau misalkan dia alkohol primer itu paling ujung, jadi dia mengikat CH2 seperti itu ya. Berarti kan pilih sekarang 3 pentanol. 3 pentanol berarti kan dia, kalau kalian bayangkan misalnya dia ada 5 C gitu ya. Dan dia alkoholnya di C nomor 3. Berarti kan dia mengikat CH. Dia mengikat CH berarti dia termasuk alkohol sekunder ya. Berarti salah yang A, karena kita pilih yang alkohol tersier sekarang, karena tidak dapat dioksidasi kan. Yang B, 3 metil 2 butanol, ya. 2 butanol, berarti kan butanol kan C-nya ada 4, saya gambarkan aja langsung ya, biar kan tidak usah bayangkan. Ada 4 C, 1, 2, 3, 4 ya. Dia ada metil nomor 3 di sini berarti ya. Dia butanolnya di alkoholnya nomor 2 ini. Berarti OH-nya dia mengikat CH kan. Ya, mengikat CH, berarti dia termasuk sekunder. Yang C, 2 metil 2 butanol, berarti kan butanol kan sama, dia sama-sama C-nya 4 gitu ya. Dia metilnya di C nomor 2, OH-nya juga dia di C nomor 2. Ya, berarti dia mengikat C kan. Dia hanya mengikat C, nggak ada H, berarti dia termasuk alkohol tersier. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah yang C. Ya, sekarang kita cek dulu D sama E. Ya. 3,3 dimetil 2 butanol. Berarti butanol sama C-nya juga ada 4. Terus dimetil di nomor 3 ya, berarti sini ya. C di sini ya. Terus butanolnya di nomor 2. OH-nya nomor 2. Berarti dia OH-nya mengikat CH, berarti dia termasuk sekunder. Sekarang yang nomor E, 4 metil 2 pentanol. Pentanol berarti ada 5 C-nya ya. Gini. Terus dia ada dimetilnya di nomor 4. Dan dia OH-nya di nomor 2. Berarti dia termasuk alkohol, karena dia mengikat CH kan, berarti dia termasuk alkohol sekunder. Ya, berarti yang alkohol tersier cuma yang C saja. Berarti kita pilih yang nomor C. Oke, sekarang yang nomor 2. Pernyataan yang tidak benar tentang senyawa etanol adalah bahwa senyawa ini, yang tidak benar ya,
Kita cek satu persatu sekarang pernyataannya. Yang A dapat dihasilkan dari peragian glukosa. Ya, kalau misalnya glukosa kan dia rumusnya adalah C6H12O6 kan. Kalau misalkan dia diragikan, ya berarti kan dia diuraikan tanpa menggunakan oksigen gitu kan. Jadi dia diuraikan tanpa adanya oksigen, atau kalau diragikan itu kan berarti respirasi anaerob gitu kan. Berarti dia menghasilkan dia menghasilkan etanol ya, C2H5OH. Ya, dia juga menghasilkan CO2 dan dia menghasilkan ATP gitu. Ya. Jadi dia 2 C2H5OH, 2 CO2, 2 ATP gitu. Ya, berarti benar. Kalau etanol ini kan etanol nih. Berarti benar etanol itu dihasilkan dari peragian glukosa. Ya. Yang B dapat didehidrasi menghasilkan etilen. Etilen itu nama lain dari etena ya. Ya, berarti kalau kalian gambarkan etilen itu seperti ini dia. C-2C. Ini dia. Ini namanya etilen. Ya. Nah, kalau misalkan kita dehidrasi, berarti kita melepaskan H2O-nya. Ya, coba sekarang kita cek apakah benar kalau dia etanol itu dilepas H2O-nya menjadi etilen. Coba ya, sekarang kita gambarkan CH3 gini kan. CH3 terus CH2 OH gini kan ya. Kalau dilepaskan OH-nya, H2O-nya maksud saya, karena kan dia dehidrasi. Ini dilepaskan ya. Ya. Oke, terus H-nya dipindahkan, atau hanya ini dah. Atau hanya ini, jangan yang H yang ini sama yang hanya OH yang ini ya dilepaskan. Dia menjadi rangkap 2 dia. C rangkap 2. Ya, berarti benar dia. Berarti benar kalau etanol itu dia bisa didehidrasi menghasilkan etilen. Yang C dapat dioksidasi menghasilkan asam asetat. Ya, saya sudah bilang tadi etanol itu dia pasti alkohol primer kan, ya, karena dia C-nya cuma hanya ada 2, nggak mungkin kan dia alkohol tersier sama alkohol sekunder kan, berarti pasti etanol itu dia termasuk alkohol primer. Kalau dia alkohol primer, dia dioksidasi bisa menghasilkan asam asetat, karena dia termasuk asam karboksilat kan. Jadi benar ya C. Sekarang yang D, dapat dihasilkan dari reduksi etanol. Etanol itu dia termasuk aldehid kan. Di sini aldehid. Dia kebalikan dari oksidasi, reduksi kan. Berarti kalau aldehid direduksi, bisa dia menghasilkan alkohol primer. Benar kan? Etanol itu pasti alkohol primer dia. Gitu. Jadi aldehid itu kalau dia direduksi, dia menghasilkan etanol. Etanol direduksi menghasilkan etanol. Benar itu. Jadi kebalikan dari oksidasi itu reduksi gitu ya. Yang D benar. Sekarang yang E. Merupakan isomer struktur dari diethyl ether. Ya. Ini saya hapus dulu ya. Supaya kalian nggak terlalu bingung. Saya hapus yang bagian ini aja ya. Saya hapus. Nah. Merupakan isomer struktur dari diethyl ether. Kalian bisa gambarkan diethyl ether ya. Jadi ether itu O tengah-tengah. Di sini CH3 gitu ya. Sedangkan kalau dia etanol tuh CH3, CH2OH. Satu ether, satu alkohol itu namanya bukan isomer struktur, tapi isomer fungsional. Karena gugus fungsinya yang berbeda. Ya, kecuali kalau dia sama-sama alkohol, tapi dia strukturnya beda gitu. Baru itu namanya isomer struktur. Tapi kalau misalkan dia satu ether, satu alkohol, itu namanya bukan isomer struktur, tapi namanya isomer fungsional. Sama seperti aldehid sama keton gitu. Itu termasuk isomer fungsional, atau asam karboksilat dengan ester itu termasuk isomer fungsional. Ya. Dan kalian tahu saja kalau CH3 CH2OH ini atau etanol ini tidak ada isomer struktur gitu kan. Karena kan hanya ada 2 gini aja gitu. Cuma ada kayak gini aja strukturnya, nggak ada struktur lain gitu kan. Ya kan? Jadi dia nggak ada namanya isomer struktur etanol. Ya, sehingga yang E ini salah. Yang salah ya, yang tidak benar. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke. Sekarang yang ketiga. Dari senyawa alkohol berikut yang akan menghasilkan CH3 2 kali CHOH, CH3 jika dioksidasi adalah ya. CO ini kan dia tengah-tengah ada CO nih. Berarti kan dia termasuk keton, ya. Berarti keton kan dia dioksidasi menghasilkan keton, berarti dia adalah alkohol sekunder. Berarti kalian lihat dari A sampai E ini yang mana yang alkohol sekunder.
Ya, oke. Nah, sini kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya kalau kalian sudah bisa mengira-ngira gitu kayak gimana strukturnya, kan tidak perlu menggambarkan itu. Tapi kalau kalian kurang bisa mengira-ngira gitulah, kalian bisa gambarkan strukturnya gitu ya. 1 propanol, ya. 1 propanol, kalau misalnya dia 1 propanol, berarti OH-nya di paling ujung kan. Berarti dia pasti alkohol primer. Kalian gambarkan aja sendiri ya bagaimana. Saya berpikirnya sih kalian sudah bisa menggambarkan, karena ini kan termasuk senyawa yang gampang gitu kan, alkohol. 1 propanol di ujung, yang B 1 propanol di ujung, berarti dia berada di ujung kan OH-nya, berarti dia juga alkohol primer. Yang C 2 butanol, tapi di 2 itu juga ada metil. Ya, di 2 juga ada metil, di 2 juga ada OH. Berarti dia termasuk tersier, 3 derajat. Yang D 2 metil 2 butanol, dia di C nomor 2 dia ada metil, di C nomor 2 juga ada OH. Berarti dia termasuk alkohol tersier. Yang E 3 metil 2 butanol, di nomor 2 itu OH, di C nomor 3 itu metil, berarti kan dia tidak ada cabang lain di C nomor 2 kan, cuma ada OH saja. Berarti dia termasuk alkohol sekunder. Berarti jawabannya untuk soal ini itu adalah yang E. Itu ya gampangnya kalian melihat. Ya, kalau misalkan dia 1 propanol, berarti OH-nya pasti di nomor 1, berarti pasti paling ujung dia. Ya. Kalau misalkan dia bukan 1, misalnya kayak yang di C ini, C, D, E ini kan di 2, kan cek lagi. Yang di C nomor 2 ada nggak cabang lain? Kalau misalkan di C nomor 2 nggak ada cabang lain, berarti dia alkohol sekunder. Tapi kalau misalkan ada nomor 2 yang lain, misalnya yang C ini 2 dimetil, atau yang di D 2 metil, berarti kan ada cabang lain di C nomor 2. Berarti dia termasuk alkohol tersier. Itu cara melihatnya. Atau kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa gambarkan aja langsung. Tapi tentunya pengerjaan soalnya lebih lama. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau misalnya kalian punya soal, misalnya kalian mengerjakan PR terus kalian nggak bisa ya, atau kalian lagi latihan soal, kalian bisa fotoin soalnya terus kirim kami ya kalau mau dibuatkan video pembahasannya. Oke? Bisa kalian kirimkan di email yang tertera di description. Terima kasih.